dari SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat panitia dan dewan juri lomba pidato berbahasa Indonesia tingkat SMP MTS seprovinsi Jambi di kantor Bahasa Jambi. Yang terhormat guru pembimbing serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat-Nya lah yang telah membawa kita dari era perbudakan dan kebodohan menuju era kemerdekaan dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan topik penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Bahasa gaul dalam artian sempit adalah alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di hati. Bahasa secara luas adalah alat interaksi ataupun komunikasi guna menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Sedangkan di Indonesia ada banyak bahasa, salah satu di antaranya adalah bahasa gaul. Hasil dari penelusuran Wikipedia, bahasa gaul atau bahasa krokem adalah bahasa non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1970-an. Tetapi sekarang bahasa itu lebih dikenal dengan beragam bahasa yang biasa kita sebut bahasa gaul. Menurut Mulyana tahun 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata ataupun istilah yang unik, singkat, menyimpang, atau bahkan memiliki makna yang bertentangan dengan makna lain di subkultur tertentu. Bahasa ini awalnya digunakan oleh preman untuk berkomunikasi satu sama lain secara rahasia. Namun, pada zaman sekarang, bahasa prokem ini mengalami pergeseran fungsi dari bahasa rahasia menjadi bahasa gaul oleh kalangan remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa dengan rentang 12 sampai 22 tahun. Di mana pada masa ini remaja mengalami proses pematangan fisik maupun psikologis, paparan Sri Rumini dan Siti Sundari. Lantas, bagaimana remaja dapat mengenal bahasa gaul ini? Remaja dapat mengenal bahasa gaul ini dari berbagai media dan sumber. Pertama, zaman sekarang teknologi sudah canggih. Salah satu contohnya yaitu smartphone. Salah satu fungsi dari smartphone itu sendiri yaitu akses informasi dan komunikasi. Melalui smartphone ini, remaja dapat mengetahui bahasa gaul ini dan mereka tertarik dengan bahasa ini sehingga menggunakan bahasa ini. Kedua, pengaruh lingkungan. Remaja sering mendengar bahasa gaul ini yang menyebabkan mereka menyukainya lalu menirunya. Yang ketiga adalah faktor media cetak yang ada, baik itu berupa novel, majalah, buku, atau sebagainya. Cerita yang menarik dari sebuah buku itu ataupun novel ditambah dengan kata-kata yang unik, berbeda, dan sangat-sangat disukai oleh remaja, membuat remaja jatuh cinta hingga memilih menggunakan bahasa itu. Kalangan remaja juga menganggap bahwa bahasa ini lebih keren daripada bahasa formal yang ada, sehingga mereka lebih memilih menggunakan bahasa ini dibandingkan bahasa Indonesia, terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan.
Sudah kita ketahui apa itu bahasa prokem, tetapi bagaimana contoh dari bahasa prokem ini sendiri? Bahasa prokem ataupun bahasa gaul memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bahasanya yang lincah, singkat, dan kreatif. Contohnya yaitu penghilangan beberapa kata. Kata memang menjadi emang, kata saja menjadi aja, dan sebagainya. Ada juga penggantian huruf vokal A menjadi huruf vokal E. Contohnya, kata sebal menjadi sebel, kata cakap menjadi cakep, dan sebagainya. Selain dari itu, ada pula kata yang memang muncul dari bahasa ini sendiri. Contohnya, bapak menjadi bokap, ibu menjadi nyokap, saya menjadi gue, dan sebagainya. Itulah contoh dari bahasa gaul yang sering digunakan oleh kalangan remaja di lingkungan sekitar. Namun, perlu kita tahu bahwa bahasa ini memiliki dampak tersendiri, baik itu bagi penggunanya maupun lawan bicaranya. Dampak positif yang pertama yaitu bahasa gaul menjadikan anak bangsa lebih kreatif dalam mengolah bahasa yang ada. Yang kedua, anak bangsa menjadi tidak ketinggalan zaman dan terus tahu perkembangan yang ada dalam berbagai aspek. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang timbul dari penggunaan bahasa ini. Yang pertama adalah kesalahpahaman dengan orang tua. Penggunaan bahasa gaul yang dominan dilakukan oleh remaja ini membuat mereka terbiasa dengan menggunakan bahasa ini, sehingga bahkan mereka tidak bijak dan tahu kapan di mana mereka harus menggunakan bahasa ini. Mereka menggunakan bahasa ini kepada orang tuanya. Padahal kita tidak tahu apakah orang tua itu termasuk orang tua yang masih menjunjung tinggi kebudayaannya sehingga sangat sensitif bicara padanya. Yang kedua yaitu ketika para remaja sedang berjalan-jalan ke sebuah pedesaan ataupun pulang kampung ke desa yang masih bisa terbilang pedesaan ataupun pedalaman. Remaja bisa saja menggunakan bahasa ini di sana. Padahal kita tidak tahu, bisa saja satu kata di bahasa gaul memiliki makna lain yang bertentangan dengan bahasa di daerah sana. Ketiga, terancamnya bahasa Indonesia terhadap bahasa gaul. Remaja lebih suka dan memilih menggunakan bahasa ini, sehingga ia melupakan bahasa ibunya, bahasa Indonesia. Padahal kita tahu remajalah yang nantinya menjadi garda masa depan bangsa ini. Lantas bagaimana nasib bangsa ketika remaja ataupun garda masa depan tidak paham dan mengerti dengan keadaan negaranya? Maka hanya adalah kegelapan di depan nantinya. Maka dari itu, kita sebagai remaja memang boleh menggunakan bahasa ini. Tapi kita harus bijak, tahu kapan dan di mana kita harus menggunakan bahasa ini. Oleh karena itu, marilah tetaplah kita jaga bahasa persatuan, bahasa Indonesia, agar tidak ada satupun yang dapat melonggarkan persatuan bangsa ini. Oleh karena itu, sekali lagi ditekankan, lestarikan bahasa Indonesia. Lisanmu ungkapan hatimu, lisanmu penentu ketenangan hidupmu. Saya harap kita kalangan remaja dapat menggunakan bahasa ini dengan bijak. Indonesia ragam budayanya tetap bersatu dalam satu ikatan. Mohon maaf saya ucapkan